Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri Nurdin, STB 152371. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jaringan 4G dan jaringan 5G. Sebelum kita masuk di materi, apa itu jaringan 4G dan 5G? Alangkah lebih baiknya kita harus tahu apa itu teknologi. Teknologi adalah salah satu evolusi dalam peradaban manusia sehingga tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Teknologi merupakan suatu upaya rasional untuk mewujudkan suatu hal. Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan kombinasi perangkat lunak dan keras dalam pengolahan informasi, sehingga teknologi informasi diharapkan berkembang sejalan dengan teknologi. Untuk mengembangkan teknologi informasi, diperlukan suatu teknologi telekomunikasi yang lebih baik. Salah satunya yang sedang booming saat ini adalah teknologi 4G LTE. Sejarah dan definisi dari jaringan seluler terbaru ini perlu untuk kita pahami agar dapat mengikuti perkembangan teknologi. Dampak dari pemanfaatan teknologi pasti akan ada, maka ada baiknya kita juga mengetahuinya. Hal-hal tersebut akan dibahas dalam makalah ini. Pengertian teknologi. Teknologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Perancis yaitu la technique, yang berarti proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Yang dimaksud dalam hal ini adalah segala benda atau konsep yang dapat dipahami secara rasional. Ada pula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Teknologi merupakan metode atau cara atau proses produk diproduksi dari berbagai cabang ilmu pengetahuan yang bernilai bagi pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kualitas hidup manusia. Pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan kombinasi dari perangkat lunak, perangkat keras, dan pengolah informasi serta manajemen database yang digunakan dalam sistem komputer. Menurut Hume dalam jurnalnya, selama ini teknologi informasi menekankan pada informasi dan teknologi. Padahal sebenarnya teknologi informasi menekankan pada basis informasi yang lebih luas dengan pemrosesan yang cepat dengan usaha sedikit dan strategi yang minimal. Menurut Benamati dalam tesisnya, penggunaan IT telah melebur ke dalam setiap segmen bisnis, investasi, dan ketergantungan pada IT untuk memperoleh kesuksesan peningkatan drastis dari tahun 1980. IT akan meningkat kapasitasnya dan berkurang biayanya. IT menjadi penyedia alat untuk mendapat keuntungan kompetitif dan mempunyai pengaruh besar dalam industri. Pengertian 4G. Hampir semua pengguna perangkat telekomunikasi seperti PC atau handphone, terutama dalam hal berselancar di internet, pastinya menginginkan kualitas jaringan terbaik. Sebelum adanya 4G yang memiliki artian lain, 4 generation, sudah ada teknologi 2G dan 3G. Pada dasarnya 4G memang merupakan pengembangan dari 2G dan 3G, sehingga menghasilkan kualitas jaringan yang semakin baik ke depannya. Pada generasi 1G, kecepatan yang dihasilkan masih rendah, low speed, dan baru ketika memasukkan generasi kedua 2G dikenal GSM dan CDMA dengan dijadikan sebagai standar komersial format digital, dan pada akhirnya pada generasi ketiga atau 3G mulai dapat dilakukan transfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed, serta dapat digunakan untuk aplikasi multimedia. Pada jaringan ini juga mulai dikenal WCDMA atau yang biasa dikenal dengan OMTS dengan FVDO. Sebelum 4G terdapat HSPDA, High Speed Downlink
packet access atau yang biasa disebut dengan 3,5G yang merupakan pengembangan dari WCDMA. Sama halnya di antara generasi kedua dan ketiga juga terdapat 2,5G dengan teknologi berbasis data seperti GPRS dan EDGE. Pada teknologi 4G terdapat suatu sistem yang komprehensif di mana para pengguna dapat saling melakukan transfer data berupa suara dan berbagai macam arus multimedia dengan lebih kecepatan lebih tinggi dibandingkan teknologi sebelumnya. Dengan mengkonversikan teknologi kabel dan nirkabel, maka dapat diperoleh suatu teknologi dengan kecepatan jaringan mencapai 100 MB per detik atau bahkan 1 GB per detik, berkualitas premium dan pastinya memiliki keamanan tinggi. Kecepatan 4G. Perkembangan dari suatu teknologi pastinya ditunjukkan agar memberi manfaat lebih kepada para pengguna, termasuk juga dengan adanya teknologi 4G ini. Dari sekian banyak manfaat yang dapat diperoleh dari 4G ini, faktor kecepatan adalah suatu hal yang paling disorot dan menjadi perhatian pada hampir semua pengguna di seluruh dunia. Perlu diketahui, meskipun 4G memiliki kecepatan jaringan yang tinggi, namun kita harus melihat lokasi dan di negara mana teknologi itu digunakan. Pada Indonesia, teknologi 4G terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setelah peluncurannya secara komersil pada tahun 2014 di seluruh dunia, hal ini diperkuat dengan semakin tinggi juga pengguna smartphone di Indonesia. Namun meskipun terus meningkat dan kenyataan kecepatan 4G di Indonesia masih menempati urutan kelima terbawah dari 77 negara di dunia dengan tingkat kecepatan download 9,2 MB per second. Indonesia masih berada di atas negara seperti Filipina dengan 8,24 MB per second, Arab Saudi 7,33 Mbps, Costa Rica 6,98 Mbps, dan India 6,13 Mbps. Sedangkan untuk negara dengan urutan kecepatan 4G paling di atas diduduki oleh negara Singapura dengan 46,64 Mbps, lalu diikuti oleh Korea Selatan dengan 45,85 Mbps. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, perkembangan negara pengguna 4G bisa dibilang sangatlah pesat, mengingat pada beberapa bulan sebelumnya masih terdapat 33 negara dengan ketersediaan 4G mencapai 70% dan saat ini menjadi 77 negara di seluruh dunia. Kelebihan dan kekurangan 4G. Sebagai bukti nyata dari sebuah pengembangan teknologi dari generasi ke generasi sebelumnya, maka seiring berjalannya waktu, 4G terus mengalami inovasi demi memuaskan para penggunanya. Oleh karena itu, selain dari segi kecepatan, teknologi 4G juga menyimpan kelebihan-kelebihan lain. Berikut kami jelaskan secara rinci kelebihan-kelebihan dari teknologi 4G. Yang pertama, kapasitas suatu jaringan 4G LTE tergolong sangat tinggi, sehingga hal ini dapat lebih efisien serta mempermudah kecepatan transfer data. Selain itu, ketika digunakan untuk menonton video juga tidak akan terjadi buffering dikarenakan kecepatan yang stabil setiap saat. Yang kedua, pada lingkungan perkotaan, kemampuan dan frekuensi band dari 4G ini bisa dibilang mencapai puncaknya. Tingkat kecepatan suatu mobil broadband ini biasanya dipengaruhi tinggi rendahnya suatu kawasan. Sehingga kemudahan lain yang dapat diperoleh dari 4G ini adalah ketika bermain game online. Karena kecepatan yang tinggi dan stabil, maka ketika bermain suatu game tertentu juga tanpa adanya hambatan atau lag. Setiap menawarkan berbagai kelebihan, Anda perlu diketahui juga bahwasanya 4G masih memiliki kekurangan. Hal ini sangatlah wajar, karena suatu perkembangan teknologi bukanlah untuk mencari kesempurnaan, melainkan agar lebih baik dari teknologi-teknologi sebelumnya. Berikut adalah kelemahan 4G yang wajib Anda ketahui. 1. Karena terbilang teknologi baru, masih banyak device atau perangkat yang belum mensupport 4G ini. Meskipun pada keluaran terbaru support terhadap 4G,
merupakan hal yang mutlak. Yang kedua, semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka tidak menutup kemungkinan biaya yang dikeluarkan juga lebih tinggi, termasuk juga pada 4G ini. Pembangunan infrastruktur untuk menunjang 4G ini tentunya memakan biaya cukup besar. Kita masuk di macam-macam jenis jaringan 4G. Yang pertama, 4G LTE FDD. Kamu mungkin masih asing dengan istilah FDD, tapi istilah ini memang dipakai untuk menamakan satu jenis jaringan 4G. FDD sendiri merupakan singkatan dari Frequency Division Duplex. Benar, pada umumnya perbedaan jenis jaringan 4G dibedakan berdasarkan frekuensi yang digunakan. Untuk jaringan 4G LTE FDD, frekuensi yang digunakan berada pada angka antara 800 MHz dan 1800 MHz. Jenis jaringan 4G ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah jangkauan yang dimilikinya sangat luas, sehingga jaringan 4G LTE FDD sangat sesuai digunakan untuk kepentingan telepon, browsing, dan media sosial. Jaringan FDD menggunakan dua channel yang berbeda untuk fungsi yang berbeda pula. Satu channel digunakan untuk mengunduh, sedangkan satunya lagi untuk mengunggah data. Dengan penggunaan dua channel yang berbeda ini, maka arus data dapat berjalan dengan lancar, dan hal ini menyebabkan kecepatan download maupun upload cukup seimbang dan baik. Yang kedua, 4G LTE TDD. Jenis selanjutnya adalah 4G LTE TDD. TDD sendiri adalah singkatan dari Time Division Duplex. Perbedaan dengan jaringan FDD terletak pada frekuensi yang digunakan. TDD menggunakan frekuensi 2300 MHz atau lebih tinggi daripada FDD. Kelebihan dari jaringan ini adalah kecepatan unduhnya yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dari jaringan bertipe FDD. Namun untuk kecepatan unggahan TDD termasuk lambat dan masih kalah dibandingkan dengan FDD. Karena kelebihan inilah, jaringan TDD sangat cocok digunakan untuk keperluan browsing, download, atau streaming. TDD tidak menggunakan channel yang berbeda dari FDD. Jaringan ini hanya menggunakan satu channel yang mengakibatkan keseimbangan antara proses download dan upload tidak berjalan terlalu baik. Yang ketiga, 4G LTE Advanced. Jaringan internet ini juga disebut dengan jaringan 4G+. Jaringan 4G+ termasuk teknologi baru yang mempunyai kualitas kecepatan download dan upload data yang lebih baik daripada dua jenis sebelumnya, dan jangkauan jaringan ini juga lebih luas. Jaringan internet ini beroperasi pada frekuensi 900 MHz hingga 2300 MHz. Jaringan ini juga menggunakan gabungan teknologi dari jaringan 4G FDD dan TDD. Hal ini menyebabkan jaringan 4G+ lebih stabil dibandingkan dua jaringan tersebut. Berbicara tentang kecepatan transfer data, bila membandingkan antara 4G+ dengan FDD atau TDD, kecepatan 4G+ jauh di atas dua jaringan tersebut. Pada jaringan FDD dan TDD, kecepatan transfer data hanya berkisar antara 10 Mbps hingga 100 Mbps. Namun untuk 4G+, kecepatan dapat mencapai 100 hingga 300 Mbps. Kita masuk di jaringan 5G. Di era sekarang ini, ketika kita menggunakan smartphone, laptop, PC, dan banyak peralatan digital lain, ketika kita tersambung ke internet, kita akan merasa fungsi peralatan tersebut menjadi terbatas sekali. Oleh sebab itu, dibutuhkan internet untuk memaksimalkan kerja perangkat digital tersebut. Tetapi tidak hanya internet biasa yang dibutuhkan, melainkan internet yang cepat. Internet cepat itu dapat digunakan oleh orang-orang untuk bekerja, streaming, download, belajar online, bermain game online, dan lain sebagainya. Tanpa internet yang cepat, hal-hal di atas mungkin menjadi terhambat. Oleh sebab itu diciptakan internet dengan jaringan 5G. Apa itu jaringan 5G? Jaringan 5G adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan generasi kelima yang melebihi kecepatan generasi sebelumnya, yaitu 4G. Jaringan 5G menyediakan banyak keuntungan bagi pengguna di antaranya kecepatan multi gigabyte
atau Gbps. Dengan kecepatan seperti ini, jika kita mendownload film HD yang sebelumnya baru selesai dalam hitungan menit atau jam, akan selesai dalam hitungan detik. Keuntungan berikutnya adalah unlimited data. Dengan spektrum yang baru dan luas, kapasitas untuk penggunaan koneksi 5G juga sangat besar, sehingga penerapan kuota selama ini diberlakukan akan berganti unlimited. Bayangkan saja, internet ini seperti aliran air. 4G LTE seperti air yang mengalir pada pipa. Ketika kita mengambil airnya, harus ada hitungan batasan pengguna agar air tersebut juga bisa dibagi kepada pengguna lain. 5G bisa dikatakan seperti aliran sungai, dan smartphone kita seperti ember sehingga kita dapat mengambil air sepuasnya. Keuntungan lainnya adalah latensi yang sangat kecil. Penggemar game online mungkin lebih mengerti bahwa salah satu hal penting untuk memenangkan permainan game online adalah latensi yang kecil. Latensi ini kira-kira berapa cepat eksekusi dijalankan ketika perintah diberikan pada game online. Saat perintah menembak atau memukul biasanya ditekan pada keyboard, ada jeda sampai karakter benar melakukan perintah ini. Jika ada jeda panjang atau delay, ini dinamakan latensi yang besar. Saat internet kita berkecepatan baik tetapi latensinya besar, setiap eksekusi yang kita lakukan akan direspon lebih lambat. Pada era 5G, latensi ini menjadi sangat kecil hingga bisa 1 ms. Setiap eksekusi yang diberikan instan dilaksanakan. Latensi kecil ini akan menjadi ujung tombak perubahan disruptif banyak industri dan misi kritikal. Dunia teknologi telah berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, kita harus mengikuti perkembangannya dengan baik sehingga kita tidak ketinggalan zaman, dan tetap kita juga harus menggunakan teknologi tersebut untuk kebaikan kita. Dengan jaringan 5G ini diharapkan kita semua dapat mengakses internet dengan cepat, dan juga kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk perkembangan diri kita. Era jaringan 5G kini menjadi topik bahasan yang panjang di seluruh dunia karena disinyalir bakal membawa dampak positif di berbagai bidang. Dari keterangan Arif Mustakin, member board ATSI, menjelaskan bahwa 5G terdiri dari 3 cakupan spektrum, yaitu low band, mid band, dan high band. Dilansir dari Digital Trends, pada low band memang menawarkan area yang luas, hanya saja memiliki kelemahan, yaitu kecepatan data maksimum hanya mencapai 100 Mbps. Untuk mid band, kecepatan hanya mencapai 1 GB per second. Sementara pada high band, 5G mampu mentransfer data hingga 10 Gbps, namun permasalahan utamanya adalah areanya tidak terlalu luas. Menurut Arif, infrastruktur 5G masih harus dikembangkan, dan pemerintah harus dapat mengatur tentang regulasi. Salah satunya adalah spektrum sharing. Setiap operator tidak perlu membangun jaringan 5G-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau ada infrastruktur company bangun sekali, maka dipakai network bersama-sama lebih efisien. Direktur Jenderal SDPPI Kominfo, Ismail, mengatakan ada tren peningkatan 5G di Asia Tenggara. DBS melaporkan Indonesia mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam pendapatan data di ASEAN. Namun Indonesia masih tertinggal dalam teknologi 5G. Pada 2025, teknologi 5G sudah disiapkan. 5G juga kecepatannya meningkat 3-4 kali dari kecepatan jaringan 4G. Untuk bisa mengcover 5G tidak lepas dari infrastruktur, dan infrastruktur utamanya adalah perkuat fiber optik. Ismail mengungkapkan dari sisi pendapat bisnis 5G ada 3 isu penting yang harus diselesaikan. Pertama, Internet of Things. Beberapa industri belum menerapkan LOT, sehingga operator telekomunikasi harus menyiapkan solusi ini sehingga dapat revenue yang baru. LOT merupakan konsep komputasi yang saling terkait
dan kemampuan untuk transfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke komputer. IoT berguna dalam pelacakan logistik, smart city, smart building, hingga agrikultur. Kedua, biaya. Dengan adanya 5G, maka biaya yang ditanggung masyarakat lebih mahal. Maukah masyarakat Indonesia membayar lebih mahal dengan adanya 5G? Ketiga, industri konten. Masyarakat sekarang sudah ada yang mau membayar konten per bulannya. Problem utama bagi operator telekomunikasi harus membuat model bisnis baru dengan memperbanyak konten, karena konten digital ini banyak dinikmati. Bukan hanya jualan bandwidth, juga bisa jualan konten. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.